penundaan kesekian kalinya. Ini adalah langit kelabu Jakarta yang lebih sering kita lihat. Terlihat jelas perbedaannya? Kualitas udara Jakarta bisa diketahui dari mana saja saat melihat langsung ke langit, saat memandang ke cakrawala, bahkan saat terbang di langit Jakarta. Jarak pandang terbatas, apalagi saat hujan lama tidak turun atau angin tidak berhembus kencang. Langit semakin pekat. Jakarta seperti dikepung debu dan asap. Untuk mengetahui mutu kualitas udara Jakarta, warga ibu kota bisa dengan mudah mengakses datanya melalui berbagai platform, baik melalui aplikasi maupun situs milik swasta dan pemerintah. Aplikasi Air Visual dan Nafas menyajikan data terbaru kondisi kualitas udara Jakarta dan kota lain di Indonesia, bahkan dunia. Hampir setiap hari Jakarta masuk dalam 10 besar kota dengan udara terburuk. Kualitas udara Jakarta juga dapat diketahui dari sumber lain seperti situs World Air Quality Index. Jarang sekali melihat data kualitas udara Jakarta dalam kondisi sehat. Paling sering, kualitas udara Jakarta dalam keadaan tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan buruk. Sementara data kualitas udara Jakarta yang resmi dari pemerintah juga dapat diakses baik dari situs Dinas Lingkungan Hidup Jakarta maupun Badan Meteorologi dan Geofisika. BMKG memantau kualitas udara Jakarta dengan online monitoring. Meski cakupan alat pantaunya masih terbatas, namun datanya bisa setiap saat diakses dan dianalisis. Jadi untuk kondisi kualitas udara di Jakarta itu memang yang kami lihat sebagian besar kalau kita mengacu pada indeks standar pencemar udara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi kualitas udara di Jakarta biasanya berada pada level sedang sampai dengan tidak sehat. Standar baku mutu yang digunakan memang berbeda. Secara global, baku mutu udara ambien yang digunakan adalah pedoman kualitas udara global milik WHO. Sementara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Jakarta, masih menggunakan ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020. Sebagai perbandingan, panduan baku mutu polutan dari WHO 2021 adalah 15 mikrogram per meter kubik. Sementara baku mutu udara ambien Indonesia 55 mikrogram per meter kubik. Artinya, jika kualitas polutan udara debu tercatat pada 50 mikrogram per meter kubik, maka berdasarkan panduan WHO, kondisi udara Jakarta tidak sehat, sementara ISPU menyatakan masih dalam kondisi sedang. Dengan standar ISPU saja, menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, sepanjang 2020 lalu, rekapitulasi kualitas udara Jakarta berstatus tercemar. Atas kondisi ini, sejumlah pihak baik masyarakat maupun organisasi lingkungan bereaksi. Aksi teatrikal hingga permintaan atensi khusus untuk memantau polutan berbahaya diajukan kepada pemerintah. Poin pertama yang kita minta adalah bagaimana harus ada stasiun pantau PM2,5 di Indonesia yang bisa diakses oleh publik dan dijadikan datanya sebagian dasar untuk kajian kebijakan mengurangi polusi udara di Jakarta. Tujuan permintaan ini sederhana agar warga Jakarta yang tinggal, yang hidup dan dihidupi oleh kota ini dapat terhindar dari risiko penyakit akibat polusi udara. Apalagi perhitungan Air Quality Life Index dari Universitas Chicago menyatakan bahwa penduduk Indonesia dan Jakarta berisiko kehilangan harapan hidup antara 2 sampai 6 tahun akibat polusi udara. At current PM 2.5 levels, Indonesians are losing 2.5 years off of their life expectancies on average
relative to what it would be if the WHO guideline were met. In Jakarta and other polluted cities like Bandung, Depok, and Bogor, the life expectancy loss is even higher, going from 5 to 6 years on average. Now, these estimates highlight the tremendous benefits that could be delivered to the Indonesian people through clean air policy. Risiko dampak polusi udara terhadap kesehatan inilah yang membawa sejumlah warga yang tergabung dalam koalisi inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atau Koalisi Ibu Kota menggugat negara. 4 Juli 2019, Citizen Lawsuit diajukan, meminta dan menuntut negara memperbaiki kualitas udara Jakarta. Koalisi Ibu Kota atas nama warga negara Indonesia menggugat 5 pejabat negara dan turut menggugat 2 lainnya, Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Perlu tegaskan bahwa tuntutan kami adalah bukan ganti rugi. Yang kami tuntut dalam konteks gugatan CLS ini adalah pemerintah membuat kebijakan, pemerintah membuat regulasi untuk memastikan secara sungguh-sungguh mengendalikan pencemaran udara di Jakarta. Ya, dan melakukan pemulihan terhadap kualitas udara Jakarta yang kotor. Penundaan kesekian kalinya, penundaan kesekian kalinya, Nama saya Istu Prayogi, saya sehari-hari bekerja mengajar di sebuah kampus di daerah Depok. Kemudian di dalam kasus gugatan udara polusi udara ini saya sebagai salah satu penggugat karena saya sebagai warga negara yang terdampak oleh polusi udara. Saya kambuh juga di situ, sakit kepalanya, sudah nggak ketulungan. Saya ketergantungan dengan yang namanya kalau tadinya saya ketergantungan dengan karena udah nggak mempan tadi, saya akhirnya ketergantungan dengan itu obat resep dokter, cuman dijual bebas di pasaran juga. Berlangsung sampai 2016, setiap sore saya pulang aktivitas dari Jakarta gitu, kepala sudah sakit gitu kan. Kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapa. Kita minum itu 4 jam, kemudian lendir di hidung itu cair, kemudian sakit kepalanya hilang. Itu rutin dari 2009 sampai 2016. Di lab diambil darah, kemudian diambil air seninya. Itu juga tidak ada bakteri, tidak ada virus ya. Kemudian di USG itu tidak ada kelainan di organ, hasilnya sama. Jadi tidak ada kelainan di organ. Kemudian hasil dari Depok itu saya bawa lagi ke rumah sakit Pasar Rebo. Nah, kata dokternya itu malah, ini Bapak hamil kali. Enggak, masa laki-laki hamil dok? Ya bisa aja katanya. Lanjutkan CT scan, itu di CT scan itu ada kelainan di ginjal sama di paru-paru. Jadi waktu hasil CT scan itu menunjukkan di ginjal saya itu ada kristal katanya. Kemudian di paru-paru itu ada, menurut bahasa dokternya, ini paru-parunya krodit. Terus saya perjelas, maksudnya krodit gimana dok? Ini banyak bercak-bercak. Maksudnya tertutup lendir gitu. Terus dokter kan bertanya, Bapak perokok? Saya tidak perokok. Kemudian Bapak suka begadang? Nggak pernah begadang. Hanya sekali waktu karena saya aktivitas ngajar kan,
pulangnya kan kadang-kadang jam 11 malam sampai rumah gitu ya. Terus dokter menyarankan, Bapak setiap aktivitas, terutama kalau malam di luar ruangan itu harus pakai masker. Saya berobat ke RSUD Depok, itu dirujuk di bagian THT. Nah, dari situ diambil sampel dahak, kemudian dipoto, foto hidung, foto tenggorokan. Itu kata dokter juga tidak ada kelainan, di tenggorokan, di hidung juga tidak ada. Kemudian di dahak juga tidak ada bakteri, tidak ada virus. Kemudian kata dokter juga dahaknya juga jernih, tidak berwarna, tidak berbau gitu. Akhirnya dokter mengambil kesimpulan, ini Bapak termasuk orang yang sensitif terhadap udara kotor. Kualitas udara berdampak langsung terhadap kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Gejala dan keluhan yang dialami Istu sangat identik dengan penyakit yang disebabkan kualitas udara buruk. Kemudian dampak jangka panjang berikutnya adalah kecenderungan dari komponen yang dapat masuk sampai sistemik. Ya. Dari komponen gas ini yang masuk ke sistemik itu adalah zat yang bersifat asfiksian seperti karbon monoksida. Itu kalau masuk ke dalam pembuluh darah, CO yang kondisi tinggi akan mengikat hemoglobin. Sehingga orang-orang yang terkena polusi akan cenderung lebih mengalami hipoksemia kronik, akhirnya menimbulkan keluhan-keluhan sakit kepala, rasa lebih letih, itu akan lebih muncul ya. Polusi udara tidak bisa diremehkan. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa polusi udara menjadi salah satu pembunuh paling mematikan di dunia. Berikut beberapa hasil penelitian mengenai dampak polusi udara di Amerika, Eropa, dan dunia. Kalau kita lihat data yang di Indonesia, kita punya data proporsi atau prevalensi dari asma di remaja di kota Jakarta dibandingkan dengan yang ada di wilayah pedesaan. Kecenderungannya di Jakarta cenderung lebih tinggi. Memang daerah polutan itu cenderung meningkatkan terjadinya proses inflamasi kronik yang akan menginduksi terjadinya penyakit asma. Kita punya data riset yang memang tidak begitu banyak mengenai hubungan antara polusi ini dengan kanker paru. Ada satu riset ya yang dikerjakan oleh Dr. Sita dan saya tahun 2013 di Rumah Sakit Persahabatan. Kita menemukan data bahwa dari sekitar 300 penderita kanker paru yang dirawat, ada sekitar 4% yang terkait dengan polusi udara. Tetapi data riset memang menunjukkan bahwa polusi udara ini kalau tereksposur atau terpajan pada anak-anak nanti akan terkait dengan stunting ya, pertumbuhan yang lebih lambat, daya kognitif daripada anak-anak yang juga lebih rendah dibanding yang tidak terkena polusinya. Sayangnya riset ini untuk di Jakarta maupun di Indonesia itu sepertinya belum ada bagaimana korelasinya polusi itu, atau mungkin kalau ada juga belum banyak. Hubungan kualitas udara dengan kesehatan penduduk ibu kota juga disampaikan oleh Gubernur Jakarta September 2020 lalu. Clean air is essential to Jakarta. It is important for the people of Jakarta to breathe a clean air, and it will help save life. It will definitely reduce illness. An expert estimate that air pollutions have caused over 5.5 million cases of air pollution related illness in Jakarta every year. That is nearly 11 cases every minute. And the health costs of this equally staggering. That is estimated no less than 60.8 trillion rupiah. Ini putusan belum bisa kami bacakan. Putusan untuk yang penundukan kesekian kalinya nyatakan selesai dan ditutup. Proses gugatan warga negara tentang polusi udara harus menempuh jalan panjang. Setelah menempuh lika-liku peradilan, sidang pembacaan keputusan pun ditunda berkali-kali dengan berbagai alasan. Tim hukum yang juga terus ditekan oleh para prinsipal yang ya butuh kepastian hukum lah ya.
Karena kan mereka berjuang dan mereka orang yang real menderita akibat polusi udara. Ya mau nggak mau akhirnya kita melaporkan majelis hakim ke Bawas MA dan KY ini menang. Bahkan saya bisa sampaikan bahwa 99% harusnya menang. Karena dari bukti-bukti yang ada itu sudah sangat kuat bahwa pemerintah melakukan kelalaian. Kita mengajukan 123 surat, itu valid. Ahli-ahli bahkan dari luar negeri, ahli Komnas HAM, bahkan ahli yang disampaikan oleh pihak tergugat yang membela tergugat, ya justru mereka menyalahkan bahwa pemerintah sudah melakukan kelalaian. Penundaan kesekian kalinya. Penundaan kesekian kalinya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat 1 untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penantian panjang proses hukum gugatan polusi udara Jakarta sejak 4 Juli 2019 hingga 16 September 2021 berakhir. Majelis Hakim mengabulkan gugatan warga negara. 7 pejabat negara divonis melanggar hukum. Para tergugat dihukum untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Tidak ada banding yang akan diajukan pemerintah Provinsi Jakarta. Semoga para tergugat lainnya dapat bersinergi demi kualitas udara Jakarta yang lebih baik. Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan putusan pengadilan dan tidak mengajukan banding. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan putusan tersebut, agar pelaksanaan kualitas udara di Jakarta bisa berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan pendekatan multisektor, pendekatan yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat, mengoptimalisasikan fungsi penghijauan, sehingga itu semua membutuhkan sinergitas antar berbagai pihak, berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Sinergi adalah langkah terpenting selanjutnya. Apalagi polusi udara Jakarta terjadi bukan karena lalainya satu pihak atau akibat dari satu sebab. Pengendalian sumber polusi, penataan kota, perbaikan sistem transportasi ramah udara yang terintegrasi, dan perbaikan ruang hijau adalah poin penting yang harus dilakukan segera. Tetapi ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi di seluruh kota-kota Jabodetabek. Gitu. Kenapa? Selama ini kan pembangunannya hanya fokus di Jakarta. Ya. Sementara kita tahu bahwa para pekerja itu justru datangnya dari Bodetabek. Nah, ini yang mengakibatkan, tadi saya katakan, penataan kotanya juga harus menyeluruh. Tidak bisa hanya Jakarta, tapi Bodetabek juga harus turut bertanggung jawab dalam hal penataan kota. Tidak ada perubahan secara mendasar dalam hal penataan kotanya, ya, yang terkait tadi transportasinya, tata kota, perumahan, pemukimannya, sampai dengan penyediaan ruang terbuka hijau secara signifikan. Itu hal yang paling mendasar lah, paling enggak. Maka 5-10 tahun ke depan Jakarta masih akan masuk dalam kategori kota yang berpolusi udara terburuk di dunia. Ya, entah itu dalam peringkat 5, entah itu bahkan masih 10 besar lah paling. Selanjutnya, kebijakan yang konsisten adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak membuat peraturan yang bertolak sisi. Yang kira-kira paling sulit sebenarnya kalau aku bisa prediksi adalah bagaimana konsistensi lintas sektoral itu berkoordinasi. Katakanlah sebenarnya Jakarta mungkin beberapa berita sudah kita lihat klaim sudah melakukan banyak hal gitu ya. Dan banyak hal juga berkontradiksi justru. Misalnya dengan
Jakarta buat ganjil genap untuk mengendalikan sumber polusi, tapi nasional bahkan melakukan kebijakan relaksasi pajak kendaraan yang ujungnya akan menambah kendaraan. Jadi harapannya sebenarnya ada koordinasi yang selaras nih. Kalau perintah hakim ini jelas untuk memerintahkan dari presiden sampai dengan gubernur gitu ya, untuk melakukan serius mengendalikan pencemaran udara, dari mulai memberikan data, menyajikan sumber polusi, bahkan melakukan pengendalian ini berdasarkan partisipasi publik. Nah ini harus selarasnya itu juga harus diterapkan gitu. Jangan seolah-olah nanti misalnya DKI doang atau Jawa Barat doang atau Banten doang. Nah tapi di nasional bahkan menterinya punya yang kebijakan yang lain. Kemudian yang paling penting adalah pemerintah selaku tergugat harus berani dalam memenuhi gugatan polusi udara ini, terutama dalam membuat kebijakan serta penegakan hukum untuk mengurangi sumber polusi. Di antaranya sumber polusi tidak bergerak seperti industri dan konstruksi, maupun sumber bergerak seperti emisi dan bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, DKI Jakarta harus berani melarang peredaran 4 jenis BBM kotor ya. Premium 88, Pertalite 90, Solar 48 atau Biosolar, kemudian Dexlite 51 itu harus dilarang. Keempat jenis bahan bakar tadi ya, Premium 88, Pertalite 91, Solar 48, Dexlite 51, itu adalah bahan bakar yang menyesatkan. Mungkin kata yang lebih saklek lagi itu adalah bahan bakar yang menipu ya. Kenapa menipu? Karena sejak tahun 2007 kita sudah mengadopsi standar Euro 2 untuk kendaraan bermotor. Artinya kalau standar Euro 2 itu sudah tidak bisa menggunakan keempat jenis BBM kotor tadi. Itu jelas undang-undangnya mengatur, PP-nya mengatur, peraturan menterinya mengatur ya. Jadi nggak boleh lagi dipasarkan. Kalau itu dipasarkan, itu berarti penipuan, menyesatkan. Hampir setiap hari terjadi terobong asap yang sangat mengepul ya, sangat tebal. Nah anehnya hal-hal seperti itu tidak memperoleh tindakan hukum dari aparat terkait. Upaya dalam memenuhi gugatan tersebut juga pada dasarnya dapat didukung dengan teknologi yang telah sejak lama siap namun tak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Badan Riset dan Inovasi Nasional bahkan telah mengembangkan berbagai alat dan metode untuk mengukur, memantau, dan menganalisis polusi udara juga polutan berbahaya. Secara teknologi sudah siap ya, ada yang sangat presisi untuk scientific purpose ya, untuk pengukuran yang sangat teliti. Kita juga ada kerjasama dengan Jepang, NIES. Kemudian yang berikutnya kita juga punya alat mobile lab yang itu membantu melengkapi kegiatan kami. Kita juga mengembangkan sendiri online monitoring yang pengukuran ada dua ya, yang terkait gas rumah kaca dan juga terkait yang partikulat polutan yang lain yang tidak termasuk gas rumah kaca tapi juga terkait. Dan sejauh ini kita juga bersama-sama dengan tim ahli Jepang. Kini yang diperlukan adalah kemauan agar kemenangan gugatan polusi udara ini menjadi milik bersama, agar harapan hidup setiap penduduk yang tinggal, hidup dan dihidupi sang ibu kota tidak terancam polutan berbahaya. Agar perjuangan seorang ibu yang berjibaku melindungi anaknya dari udara kotor Jakarta tidak sia-sia. Saya misalnya kalau mimisan itu dia bisa satu hari itu bisa 3 kali. Satu hari bisa 3 kali dan kekentalan darahnya itu sangat kental ya, memang 1,5 kali kentalannya lebih dari orang dewasa. Dan ketika dia mimisan, dia punya masalah dengan pernafasannya, dia akan kesulitan bernafas dan seterusnya, sehingga kami harus bantu dia dengan air purifier biar dia bisa lebih nyaman untuk bernafas. Juga pernah konsultasi dengan dokter anak ya, yang memang itu bisa memicu gitu, karena anak saya adalah anak yang kategorinya sensitif gitu ya, sehingga itu bisa memicu intensitas dari mimisan. Saya perlu tegaskan bahwa tuntutan kami adalah bukan ganti rugi, meskipun ada biaya lingkungan atau kerugian ekonomi yang harus kami tanggung, tapi bukan itu yang kami tuntut ya. Yang kami tuntut dalam konteks gugatan CLS ini adalah pemerintah membuat kebijakan, pemerintah membuat regulasi untuk memastikan
secara sungguh-sungguh mengendalikan pencemaran udara di Jakarta, ya, dan melakukan pemulihan terhadap kualitas udara Jakarta yang kotor. Pada dasarnya kita memiliki harapan yang sama. Kita tidak ingin di masa mendatang kebutuhan udara bersih kita akan bergantung pada oksigen dalam kemasan. Penundaan kesekian kalinya